Halo, Mama. Oke, Pak Lukman, siapa duluan yang mau jadi coach? Boleh Ibu duluan? Oke, sudah boleh kita mulai soalnya waktunya terbatas. Siap, siap. Jadi saya kisarannya 30 menit. Insya Allah mudah-mudahan 15 menit sudah selesai. Ya, Kemudian refleksi 5 menit. Pak Lukman juga 15 menit, refleksi 5 menit. Sehingga kita masih punya sisa waktu 10 menit. Insya Allah mudah-mudahan bisa dimaksimalkan Pak Lukman ya. ya. Oke, kita bisa mulai. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lukman? Alhamdulillah kabarnya baik Ibu. Alhamdulillah. Nah, Pak Lukman kemarin sempat chat saya katanya ingin ketemu, ada yang ingin dibicarakan. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan Pak Lukman? Iya Ibu, kemarin saya hubungi Ibu Wisnu itu karena ada masalah yang terjadi di pembelajaran saya. Pak Lukman, mohon maaf sebelumnya kalau saya memotong, cuman Ya, suaranya Pak Lukman terlalu kecil, tidak padahal terlalu kedengaran. sudah maksimal itu Ibu Wisnu. Oke, Masih oke. kecil? Oke. Boleh, boleh, boleh. Oke, Ya, silakan Pak Lukman. ya. Kemarin saya menghubungi Ibu Wisnu karena saya ada yang akan saya konsultasikan ke Ibu Wisna mengenai permasalahan pembelajaran yang ada di kelas saya. Itu permasalahannya siswa saya ini dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama pembelajaran PJOK ini mereka kurang bersemangat, malas melakukan kegiatan olahraga. Itu yang akan saya konsultasikan ke Ibu Wisna selaku coach. Oke, jadi yang ini dibicarakan hari ini yaitu mengenai siswanya Pak Lukman yang pada saat pelajaran PJOK itu kurang bersemangat. Iya, Oke, nah kalau demikian kira-kira di akhir percakapan ini apa yang ingin Pak Lukman inginkan dari akhir percakapan kita? ya. Yang saya inginkan minat siswa itu dalam pembelajaran olahraga itu lebih meningkat dari sebelum-sebelumnya. Sebelum saya berkonsultasi dengan Ibu Wisnu. Itu yang saya harapkan. Oke, jadi di akhir percakapan ini yang Pak Lukman inginkan, yang Pak Lukman inginkan harapkan yang dari percakapan kita kali ini yaitu minat siswa itu akan lebih meningkat. Artinya seperti yang dikeluhkan tadi masalahnya siswa yang kurang bersemangat, mudah-mudahan di akhir percakapan kita ini akan mendapatkan siswa yang insya Allah harapannya akan bersemangat di pelajaran PJOK. Begitu ya Pak Lukman Ya, ya? ya, ya. Oke, nah kira-kira menurut Pak Lukman, kriteria anak yang kurang bersemangat pada saat pembelajaran PJOK itu seperti apa, Pak? Ya, kalau kriteria yang kurang bersemangat dalam pembelajaran kita itu, terutama untuk siswa putri, mereka itu kurang berminat, terutama yang siswa yang sudah menginjak masa puberitas, mereka kurang ingin melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang berlebih. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa tidak membawa pakaian olahraga. Itu kebanyakan terjadi. Itu Oke. yang menurut saya, Ibu Nisa. Oke. Nah, untuk yang jadi kalau bisa saya rangkum ya, yang menjadi kriteria anak kurang bersemangat pada saat pembelajaran PJOK itu terutama untuk kriteria yang pertama yang putri ya Pak ya. Yang Iya, putri itu karena mungkin sudah mengalami pubertas juga iya, sehingga kurang ingin melakukan kegiatan fisik yang berlebihan. Kemudian yang kedua tidak membawa baju olahraga. Nah, iya. untuk aspek yang kedua ini tidak membawa baju olahraga kira-kira apakah memang uh, lupa atau mungkin ada sesuatu yang mungkin mereka tidak ada kaitannya dengan yang bagian pertama sehingga mereka tidak ingin membawa atau seperti apa Pak Lukman? Nah, kalau alasan mereka tidak membawa pakaian olahraga itu, alasan paling utama yaitu mereka lupa. Oke. Itu. Kemudian
alasan-alasan yang lain, alasannya baju mereka kotor lah dan sebagainya. Oke. Oke, nah kita ke yang pertama dulu Pak Lukman ya. Ya, Yang putri itu kurang bersemangat karena mungkin karena pubertas, kemudian ya, kurang melakukan kegiatan fisik yang berlebihan. Kira-kira em, apa yang bisa Pak Lukman lakukan sehingga bisa memunculkan minat dari anak-anak yang perempuan ini supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan olahraga? iya. Ini kan untuk memotivasi mereka, Mm-mm. ya. Kalau rencananya ke depan, saya akan membuat pembelajaran PJOK itu semenarik mungkin untuk semua gender. Tidak ada pengecualian gender. Apalagi kalau pembelajarannya pembelajaran permainan, misalnya permainan sepak bola, kemudian basket, itu kan mereka kurang berminat. Jadi saya akan membuat sebuah program pembelajaran yang menarik dan disenangi oleh siswa perempuan maupun laki-laki. Itu rencana saya. Nah, oke ya, ya Allah bagus sekali ya. Jadi niatnya Pak Lukman ini, Pak Lukman untuk mengantisipasi anak-anak yang perempuan ini ya, yang kurang Iya, bersemangat karena mungkin sudah memasuki masa pubertas. Jadi yang ingin Pak Lukman lakukan yaitu mencoba membuat pembelajaran yang menarik atau membuat program-program pembelajaran PJOK yang lebih menarik. Nah, kira-kira kalau bisa saya tahu kira-kira menariknya itu seperti apa Pak Lukman? Apa yang ingin Pak Lukman lakukan supaya pembelajaran PJOK-nya itu lebih menarik? ya. Pertama, kan kalau di olahraga permainan itu kan lebih identik dengan olahraga pria ya, seperti sepak bola. Kalau kita lakukan dengan aturan-aturan permainan yang sesungguhnya, pasti siswa putri itu kurang kurang mau mengikuti, karena sepak bola itu kan memang identik dengan pria. Hanya beberapa orang putri yang ingin mengikuti. Tapi ketika kita modifikasi permainannya, kemudian cara bermainnya semenarik mungkin dan bisa dilaksanakan oleh siswa putri juga, maka itu akan menarik minat mereka dalam mengikuti pembelajaran olahraga, terutama dalam olahraga permainan. Wah, menarik ya Pak Lukman ya. Berarti mencoba memodifikasi permainan sepak bola. Iya, Kalau bisa saya rangkum apa yang sudah Pak Lukman sampaikan bahwa sepak bola itu kan identiknya dengan laki-laki. Tapi untuk iya, bisa membangkitkan minat dari perempuan, siswi perempuan dari Pak Lukman itu dengan cara memodifikasi permainan sepak bola itu sehingga bisa menyenangkan untuk murid yang perempuan ya Pak Lukman. iya, Seperti itu. Oke, Masya Allah bagus sekali Pak Lukman ya untuk memodifikasi. Nah, berarti di dalam proses memodifikasi itu Pak Lukman sudah ada hal-hal yang nanti akan Pak Lukman lakukan. Berarti artinya apa saja, misalnya untuk memodifikasi permainan sepak bola itu contohnya seperti apa Pak Lukman? Atau contoh konkretnya supaya lebih menarik untuk anak-anak perempuan. Misalnya seperti apa Pak Lukman? iya, tunggu. Jadi yang saya akan modifikasi itu, pertama, kan pada hierarkinya sepak bola itu permainan yang akan memperoleh skor dan permainan yang sering berhadapan, ya kan? Iya. Kita bicara tentang sepak bola dan Oke. identik dengan menendang bola, ya kan? Nah, tapi di sini karena siswa putri itu kurang hobi dengan itu, saya modifikasi permainannya seperti permainan bola tangan, menggunakan tangan. Ya, kemudian hampir sama, sistem permainannya hampir sama. Tapi tinggal aturannya yang kita rubah, kemudian kita buat semenarik mungkin. Jadi di situ kan menarik minat siswi perempuan untuk melakukan permainan sepak bola tersebut. Itu dulu. Oke, Masya Allah
luar biasa. Saya sangat mengapresiasi Pak Lukman memodifikasi permainan yang sepak bola tadi karena mungkin lebih identik dengan laki-laki menendang dan sebagainya, tetapi mau diubah dengan cara permainan bola tangan Pak Lukman ya. Ya. Sehingga juga mengubah aturan-aturan yang ada di dalam permainan bola tangan itu sendiri sehingga menjadi pembelajaran yang olahraga itu jadi hal yang menarik untuk siswa perempuan ya Pak ya. Subhanallah. Nah, sekarang yang kedua itu yang Pak Lukman kita tinggalkan dulu itu ya. Yang Pak Lukman sudah mendapatkan hal yang nanti akan Pak Lukman programkan ke depan. Nah, sekarang untuk mengantisipasi anak yang tidak membawa pakaian olahraga seperti alasan yang kedua tadi Pak Lukman sampaikan. Kira-kira apa kiat yang bisa Pak Lukman terapkan agar anak-anak ini bisa rajin? Sudah diingatkan mereka walaupun tanpa diingatkan mereka bisa rajin membawa baju olahraga. Kira-kira kiat-kiat apa yang Pak Lukman bisa lakukan? Ya, oke Bu Isna. Untuk permasalahan yang kedua yaitu siswa yang tidak membawa baju olahraga di setiap pembelajaran olahraga itu, saya sudah membuat bukan program sih, tapi kesepakatan dengan wali kelasnya dan orang tuanya ketika pembelajaran PJOK H-1 sebelum pembelajaran PJOK itu, saya sudah memberitahukan ke siswa. Itu langkah antisipasi awal. Kemudian yang kedua, saya ingatkan kembali ke grup WhatsApp kelas tersebut, karena kebetulan di setiap kelas saya tergabung di grup mereka. Jadi saya ingatkan kembali di situ. Jadi tidak ada alasan untuk mereka mengatakan bahwa mereka lupa. Oke, Masya Allah. Saya sangat mengapresiasi Pak Lukman ya. Jadi intinya begini, kalau bisa saya rangkumkan apa yang sudah disampaikan dari poin 1 sampai 2, berarti dengan memodifikasi permainan tadi seperti contohnya permainan sepak bola, Pak Lukman modifikasi menjadi permainan bola tangan, mengubah aturan-aturan, memodifikasinya menjadi lebih menarik untuk siswa perempuan. Kemudian dengan membuat kesepakatan di awal pemberitahuan bahwa olahraga besok akan ada olahraga sehingga harus bawa baju olahraga dan juga mengingatkan lewat WhatsApp lah ya Pak Lukman ya. Nah, saya yakin insya Allah mudah-mudahan hal yang Pak Lukman rencanakan ini insya Allah akan lebih berjalan dengan baik. Nah, sekarang Pak Lukman sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan Pak Lukman. Kira-kira kapan rencananya ini akan dilaksanakan Pak Lukman? Kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Kalau untuk pembelajaran di hari Senin, maka saya akan lakukan hal tersebut, Bu, supaya lebih cepat, lebih baik. Oke, jadi rencananya akan dilaksanakan secepatnya ya Pak Lukman ya? Iya, secepatnya. Nah, oke, alhamdulillah. Kira-kira dalam proses pelaksanaannya, kira-kira ada yang ingin mengingatkan, ada yang ingin yang mengingatkan Pak Lukman lah, bekerja sama dengan Pak Lukman, bisa membantu melaksanakan program itu, kemudian bisa mengingatkan Pak Lukman. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu Pak Lukman? Mengingatkan lah ya. Ya. Jadi yang saya harapkan ingatkan ke saya, yang mengingatkan saya untuk melakukan ini, saya harapkan itu dari pertama pimpinan saya, kemudian teman-teman sejawat saya, wali-wali kelas yang saya akan masuki kelasnya. Jadi ketika saya lupa, maka mereka yang akan mengingatkan. Kemudian yang paling terakhir yang saya harapkan untuk mengingatkan saya, mensupport saya, yaitu coach saya saat ini. Masya Allah, insya Allah akan siap disupport Pak Lukman, akan diingatkan insya Allah. Oke, nah berarti dalam waktu dekat bahwa Pak Lukman akan secepatnya melaksanakan pekerjaan ini, kemudian tentunya dibantu oleh guru kelasnya ya, dan juga oleh kepala sekolah bisa mengingatkan, dan insya Allah saya sebagai coach juga insya Allah akan selalu mengingatkan. Nah, kira-kira Pak Lukman, di akhir percakapan kita ini apa yang Pak Lukman dapatkan? Di akhir percakapan konsultasi saya pada sesi kali ini, pertama yang saya dapatkan, rasa nyaman dengan ibu coach saya,
yang telah membimbing Alhamdulillah. saya mengkonsultasikan saya, kemudian memberi pencerahan dari masalah yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua, saya bisa apa? Bisa apa namanya? Saya bingung ini. Mendapatkan solusi lah ya Pak, solusinya Mendapatkan sendiri. solusi. Itu dia. Saya di coaching jago. Oke. Oke, terima Oke, kasih. ada lagi Pak? Oke. Untuk Nah, sementara belum ada. alhamdulillah Kak. Jadi kalau bisa saya rangkum, alhamdulillah hasil dari percakapan kita hari ini, Bapak Lukman benar-benar menemukan solusi untuk memperbaiki minat dari anak siswa, terutama yang perempuan, supaya lebih bersemangat lagi dalam belajar PJOK ya. Yang kalau boleh saya rangkum, itu yang pertama dengan cara memodifikasi permainan sepak bola tadi menjadi bola tangan, dengan mengubah peraturan-peraturan, kemudian membuatnya lebih menarik mungkin, sehingga bisa menarik siswa perempuan untuk bisa melakukan olahraga atau melakukan pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, persoalan siswa yang lupa dengan baju olahraganya itu bisa diingatkan H-1 sebelum pelaksanaan olahraga, kemudian pada saat boleh diingatkan lagi lewat WhatsApp. Jadi itu adalah hal-hal yang Pak Lukman dapatkan hari ini yang insya Allah mudah-mudahan bisa mengakomodir minat dari siswa yang kurang bersemangat tadi. Dan insya Allah saya dengar tadi bahwa prosesnya akan dilaksanakan secepat mungkin. Nah, berarti beberapa hari ke depan setelah kegiatan ini mungkin kita bisa ketemu lagi Pak Lukman. Saya ingin bertanya mengenai modifikasi permainan yang sudah Pak Lukman lakukan. Boleh ya Pak Lukman ya? Boleh. Sebentar saja, sebentar pun boleh Bu. Saya sangat mengapresiasi mensupport Pak Lukman. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan dan semangat. Tak lupa pokoknya jadi guru yang hebat untuk murid-muridnya. Oke Pak Lukman ya, terima kasih. Mungkin ini yang terakhir dari percakapan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pepe. Alhamdulillah ya Allah Pak Lukman. Berarti waktunya sekarang pas. Saya sekitar 15 menit. Berarti Pak Lukman sudah boleh mengisi lembar Ini belum baprit. Refleksi. Boleh ditulis saja dulu, nanti sebentar mau bikin Pak Lukman. Iya, tunggu. Saya ambil mengenai waktunya cuma 5 menit Pak Lukman ya. Kita berkas ini semua berkas surat cerai. Terus itu Jo. Orang mau dibalakan. Masih ada ayat hati. Oh, ada hati. berarti pertanyaannya yang kemarin ya Ibu Wisna ya? Yang kemarin Pak Lukman, yang kemarin. Iya. Pokoknya is the best Ibu Wisna. Masya Allah Pak Lukman biasa aja. Pokoknya orang yang punya rukul ini, hirup ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Oh, sudah sangat berjalan dengan baik. 1, 2, 3. Sayur. Wih, Pak Ipul, ya rekam ini apa? Oh, mau kasih masuk di LMS ini. Sayonara sampai pundak lutut kaki. Buat apa susah itu lutut kaki. Ibu Wisna, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang sudah berjalan? Tahapan kan ada panduan Tirta Pak Lukman. Apakah tujuan tadi, identifikasi, rencana aksi sampai dengan yang terakhir itu kira-kira sudah termuat tidak? Sudah sangat sesuai termuat. pengamatan Pak Lukman. Oke. Ada berarti ya. Nah, kalau kita sana ini yang di rumah.
Apa yang perlu diperbaiki ya? Tidak ada yang perlu diperbaiki. Kan begitu kulit apa? Ada terekam Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, boleh Pak Lukman? Saya mau sisa banget. Ini harus upload hari ini? Belum. Oke. Saya masuk ke yang kedua, Bu Wisna. Oke. Sabar. Baru Ibu Wisna juga nanti kan sebentar mau refleksi saya kan? Ya, begitu. Nanti Ibu Wisna kirim kemarin pas saya itu apa yang terrefleksi. Oke. Sudah siap. Yang pertanyaannya sama dengan kemarin. Iya. Sudah siap Ibu Wisna? Oke, siap Pak Lukman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini Ibu Wisna? Alhamdulillah baik Pak Lukman. Ya. Kemarin Ibu Wisna menghubungi saya itu katanya akan ada yang Ibu Wisna sampaikan. Apa itu kira-kira ya? Iya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Pak Lukman terkait dengan murid saya. Ya. Jadi ada salah satu murid saya, lebih tepatnya perwalian saya ya. Ya. Perwalian saya itu anaknya sering terlambat, tidak membuat tugas. Ya. Ketika sudah berada di dalam kelas, itu anak itu sering tidur. Iya. Jadi sering terlambat, kemudian tidak mengerjakan tugas, bahkan dalam kelas kadang-kadang dia tidur, Pak. Iya. Baru apa usaha yang Ibu Wisna lakukan ke anak tersebut? Atau apa? Itu dulu. Usaha yang saya lakukan sejauh ini, karena kebetulan saya baru dapat laporan kemarin itu dari beberapa guru yang menyatakan bahwa anak ini memang bermasalah. Dari kehadiran di awal pembelajaran itu biasanya dia paling lambat itu jam 9 sudah berada di sekolah. Usaha yang saya sudah lakukan itu, saya sudah berusaha kemarin hari Kamis itu saya sudah berusaha memanggil anak ini. Kemudian tapi karena anak ini datangnya terlambat, jadi anak ini tidak ada. Ketika saya suruh panggil ke temannya, itu anak itu tidak ada. Katanya belum ada, Bu. Jadi saya berupaya untuk mencoba memanggil teman-teman yang ada di sekitar rumahnya itu. Saya coba tanya-tanya, kira-kira ada tidak yang tahu persoalan Michael ini? Kenapa dia sering terlambat? Ketika dia di sekolah uring-uringan, kemudian tidak mengerjakan tugas, dan malah tidur. Saya berusaha menggali informasi dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Dan alhamdulillah memang ada beberapa anak yang menyatakan bahwa yang dekat dengan rumahnya itu menyatakan bahwa Michael ini itu tidurnya selalu pasti di atas jam 12 malam, Pak. Jadi anak ini selalu tidur di atas jam 12 malam, kemudian pagi-pagi itu tidak ada yang membangunkan anak ini karena ibunya pergi bekerja. Makanya anak ini sering terlambat datang ke sekolah. Iya Ibu Wisna. Jadi Ibu Wisna sudah mencari informasi tentang latar belakang anak tersebut sampai dia terlambat datang ke sekolah, kemudian sering tidur di kelas. Dari informasi-informasi yang Ibu Wisna dapatkan dari teman-teman, kemudian dari tetangga-tetangganya. Siapa namanya tadi itu? Michael. Kamen. Oh, Michael. Saya kira Kamen. Itu Michael. Michael itu apa yang Ibu Wisna identifikasi dari permasalahan yang ada sama Michael ini?
yang saya dapat dari anak itu ya, yang pertama karena mungkin baru yang saya simpulkan ini baru hasil dari penelusuran saya pada teman-temannya Pak ya. Jadi hasil Ya. identifikasi saya terhadap anak ini, kenapa anak ini sering terlambat datang ke sekolah itu karena mungkin diakibatkan tidurnya malam, terlalu malam. Ya. Kemudian yang kedua perhatian orang tua kayak tidak ada Pak. Orang tua Oh, sepertinya eh, tidak memperhatikan anak ini sehingga anak ini sepertinya uring-uringan Pak. iya. Itu yang Ibu Wisna identifikasi dari permasalahan anak tersebut. Ya, Kemudian, kira-kira untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Michael, karena Michael ini kan ada masalah dengan keluarganya, terutama bukan masalah apa ya, tapi karena Michael ini sering tidur terlambat, ya, kemudian tidak ada yang membangunkan dia pada saat pagi, jadi dia terlambat datang ke sekolah, kemudian dia sering ngantuk di dalam kelas. ya Pak. Nah, jadi apa yang solusi yang Ibu Wisna akan tawarkan ke anak tersebut kira-kira supaya anak ini bisa datang tepat waktu, kemudian bisa mengikuti pembelajaran tanpa harus tidur-tidur dalam kelas? Silakan Ibu Wisna. Ya. Yang ingin saya coba lakukan itu mungkin yang pertama karena memang ini berhubungan dengan keluarganya juga Pak, saya akan coba menghubungi orang tuanya karena kebetulan memang anak ini adalah perwalian saya. Jadi yang pertama kali akan saya lakukan adalah mencoba menghubungi orang tua karena persoalan anak ini sering terlambat itu sudah berulang-ulang kali Pak, dan guru-guru mata pelajaran itu sudah sering memberitahukan pada saya. Nah, itu jalan yang pertama yang akan saya lakukan, akan mencoba menghubungi orang tuanya. Kemudian setelah mencoba menghubungi orang tuanya, saya ingin bertemu langsung dengan anak ini. Saya ingin mencoba restitusi anak ini, mudah-mudahan menemukan titik terang, sehingga yang tadinya mungkin anak ini sering-sering terlambat, mudah-mudahan akan ada perubahan, Pak. Itu harapan saya. Jadi yang ingin saya lakukan yang pertama ya seperti biasa, saya akan menghubungi orang tuanya, kemudian yang kedua adalah mencoba merestitusi anak ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya. Jadi yang akan dilakukan Ibu Wisna yang pertama itu menghubungi orang tua si Michael, Pak. si Michael. Kemudian ketika Michael sekolah akan menggunakan teori restitusi untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira kapan akan Ibu Wisna lakukan menghubungi orang tuanya, kemudian akan merestitusi si Michael tersebut? Waktunya kapan? Karena saya upayakan secepatnya Pak, karena sebentar lagi ini mau puasa. Kalau puasa mungkin akan lebih parah lagi kemungkinan besar si anak ini. Jadi insya Allah secepatnya akan saya coba lakukan. Mudah-mudahan hari Senin itu saya akan coba berkunjung ke rumah anak ini, menghubungi orang tuanya langsung. Saya akan langsung ketemu dengan orang tuanya. Kemudian setelah mendapatkan apa yang saya inginkan dari orang tuanya, saya insya Allah hari Selasa ke depannya saya akan coba restitusi anak ini. Oh iya. Ya Ibu Wisna, berarti secepatnya ya? Ya. Hari Senin Ibu Wisna akan lakukan kunjungan ke rumah orang tua si Michael tersebut. Tapi bagaimana orang tua si Michael ini, kan katanya Ibu Wisna tadi dari hasil identifikasi Ibu Wisna pertama bahwa orang tuanya si Michael ini kan masih pagi sudah berangkat kerja. Jadi solusi dari Ibu Wisna akan berkunjung bertemu dengan orang tuanya itu pada saat akan datang itu bagaimana menghubungi orang tuanya? Iya, saya lupa tadi menyampaikan Pak, kebetulan orang tuanya itu hanya, kalau tidak salah itu pekerjaannya hanya bersih-bersih di seputaran sekolah yang ada di Tamboho itu Pak. Jadi kemungkinan besar pagi-pagi itu dia tidak ada, tapi kemudian mungkin agak siang dia ada. Jadi begitu pulang sekolah, insya Allah saya akan coba singgah ke rumahnya. Siap Ibu Wisna. Oke. Kemudian ketika Ibu Wisna akan berkunjung, kemudian Ibu Wisna akan merestitusi anak tersebut pada saat
dia sekolah. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Wisna dalam melakukan restitusi ini supaya berhasil? Ya, insya Allah Pak. Insya Allah yang akan saya ajak untuk bekerja sama, itu saya akan mengajak guru BK yang akan membantu saya bersama-sama untuk berkunjung ke rumah anak ini. Kemudian pada saat restitusi juga saya mengharapkan ada kehadiran dari guru BK sehingga guru BK bisa sama-sama membantu saya bagaimana mengantisipasi keterlambatan dan juga sifat uring-uringan dari siswa ini di sekolah. Ya, hebat sekali Ibu Wisna ini ya. Jadi melibatkan guru BK. Insya Allah Pak. Ya, jadi tingkat keberhasilannya bagus sekali ya Ibu Wisna ya. Mudah-mudahan Pak, ya. saya berharap. Jadi Insya Allah. ya, jadi kesimpulannya si Michael ini yang masalahnya Michael ini kan dia sering terlambat, kemudian sering tidur dalam kelas. Setelah Ibu Wisna identifikasi dari hasil wawancara ke teman-temannya, kemudian Ibu Wisna tanya ke tetangga-tetangganya, jadi Ibu Wisna bisa menyimpulkan bahwa anak tersebut sering terlambat itu karena dia sering tidur lat atau tidurnya nanti tengah-tengah malam, kemudian pada saat bangun pagi tidak ada yang membangunkan. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut supaya si Michael ini bisa datang tepat, Ibu Wisna akan menghubungi orang tua si Michael ini, kemudian Ibu Wisna akan merestitusi si Michael pada saat dia akan datang di sekolah pada hari Senin ya. Insya Allah si Michael itu akan sekolah pada hari Senin Ibu Wisna ya. Insya Allah Pak, Insya Allah Pak. Jadi secara keseluruhan jadi apa yang Ibu Wisna dapatkan dari hasil diskusi kita pada sesi ini? Alhamdulillah Pak, saya mendapatkan solusi yang luar biasa atas bimbingan dari coach saya, Pak Lukman. Terima kasih banyak. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah menjadi solusi yang saya sudah dapatkan, insya Allah akan bermanfaat untuk anak ini dan mudah-mudahan akan ada perubahan terhadap diri anak ini. Saya berharap Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya Pak. Amin. Jangan sungkan-sungkan minta bantuan sama saya ya. Insya Allah. Oke, jadi cukup sekian di sesi kali ini Bu Wisna ya, karena berhubung di rukol kita yang 2 orang ini ada hadir Pak PP Pak Saiful Musa. Beliau senyum terus ini. Iya, terima kasih. Jadi kurang berefleksi, Ibu Wisna kirim kamarnya refleksi. Spesial baik-baik Ibu. Ibu Wisna punya is the best. Sama-sama Pak Lukman. Pak Lukman is the best. Luar biasa. Oke, silakan tulis saja Pak Lukman sesuai alur tirta yang ada. Kemudian kita bacakan hasil refleksi. Okne. Lagi baca laptop tuh.
Bajunya Pak Arsad ini saya suka ini. Pak Pasil. Ciri khas. Ya, saya sudah berkeliling pakai baju ini dari kemarin-kemarin kan ya. Siapa? Banyak teman yang tanya, guys, Gorontalo punya ini. Ya, saya juga sambil ini apa namanya, kasih lihat dan kasih tahu bahwa ini rumit dan susah ini bikinnya bilang. Iya, Pak. Ini sulit ini. Soalnya perlu keuletan, ketelitian, pokoknya hanya di tangan-tangan orang yang terampil bisa kayak gini. Siap, Pak. Sedangkan dia jawaban dia tidak terima, profesor itu. Sudah Pak Lukman? Sebentar Ibu Wisna, sebentar, sabar. Ibu Wisna, sabar.
Oke Bu Wisna, sumpah baca sebentar. Silakan Toduolo Pak Lukman. Oke ya, terima kasih Ibu Wisna. Jadi hasil refleksi yang saya dapatkan pada sesi Ibu Wisna sebagai coach ya, refleksinya coach ini ya. Nah, yang pertama yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan antara saya dengan Ibu Wisna, yaitu tahapan tirta yang Ibu Wisna berikan ke saya sudah semua terlaksanakan ya Ibu Wisna ya. Alhamdulillah, dari tujuannya baru Ibu Wisna identifikasi masalah saya, kemudian rencana yang akan saya lakukan, kemudian tanggung jawabnya itu sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diperbaiki, ini menurut saya Ibu Wisna ya, mohon maaf, yang perlu diperbaiki yaitu Toduolo. intonasi bicara dan bertanyanya Ibu Wisna terlalu cepat. Jadi atau saya yang ngeblank mendengar pertanyaannya Ibu Wisna, atau Ibu Wisna terlalu cepat, itu kurang tahu juga apakah saya yang kurang paham menanggapinya ya Ibu Wisna ya. Jadi saya agak blank tadi. Kemudian yang ketiga, yang kehadiran penuh. Jadi di kehadiran penuh Ibu Wisma sudah mempersiapkan diri dalam mendengarkan permasalahan yang saya ajukan ya Ibu Wisma. Jadi apa yang saya ajukan Ibu Wisma sudah mendengarkan, kemudian sesuai dengan tahapan-tahapan kita. Jadi Ibu Wisma hadir untuk jadi coach ke saya penuh keseluruhan tanpa setengah-setengah ya Ibu Wisma ya. Kemudian yang terakhir yang perlu diperbaiki yaitu Ibu Wisna harus lebih menggali lagi alternatif solusi. Kan tadi solusinya langsung Ibu Wisna tanya solusinya, jadi ada dua solusi, tapi Ibu Wisna harus lebih menggali lagi alternatifnya supaya ketika akan menemukan solusi banyak alternatif pilihan lagi. Tapi secara keseluruhan is the best. Terima kasih, itu refleksi dari saya. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Lukman. Ya, memang masalah itu, kecepatan berbicara itu memang agak sulit untuk dirubah Pak Lukman, tapi insya Allah itu akan diperhatikan ke depan. Itu masukan yang luar biasa untuk saya Pak Lukman, insya Allah akan diperbaiki ke depan. Oke, refleksi Ya, saya ya, siap untuk mendengarkan. coach saya Pak Lukman. Untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik? Masya Allah, luar biasa. Untuk praktek coachingnya sudah dilakukan sesuai dengan tahapan Tirta dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian artinya sudah sangat meningkat dari yang kemarin kita latihan Pak Lukman. Tirtanya sudah nampak jelas tergambar semuanya. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian kapan rencana aksinya, dan kemudian tanggung jawab. Alhamdulillah sudah tersampaikan Pak Lukman. Hanya saja ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki, terutama pada tahap awal untuk tujuan. Itu tadi saya tidak menemukan, bukan artinya tujuannya sudah ada, hanya saja proses pelaksanaannya belum maksimal karena Pak Lukman belum mengarahkan pada pencapaian yang saya inginkan. Jadi di awal Pak Lukman sudah menyatakan masalah apa yang menjadi permasalahan saya. Hanya saya setelah saya menyampaikan permasalahan saya itu tidak ada follow up dari Pak Lukman bahwa apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu mau dari akhir percakapan kita ini. Jadi tinggal itu saja yang mungkin akan diperbaiki Pak Lukman. Kemudian untuk kehadiran penuh, alhamdulillah ada.
Pak Lukman benar-benar mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian memberikan bantuan kepada saya untuk saya bisa berpikir, mengidentifikasi permasalahan yang saya ajukan ke Pak Lukman. Alhamdulillah itu sudah ada, sehingga untuk kehadiran penuh itu alhamdulillah tercapai. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang insya Allah untuk yang perlu ditingkatkan itu ya mengenai pertanyaan berbobot itu. Jadi baik saya maupun Pak Lukman insya Allah berupaya untuk belajar lagi bagaimana membuat pertanyaan supaya menjadi lebih berbobot. Itu saja Pak Lukman, terima kasih. Siap. Terima kasih atas refleksinya Ibu Wisna. Jadi masukan ke saya pembelajaran ke saya ke depannya. Ya, jadi masih ada waktu, kita mau ngapain Ibu Wisna? Mau menyanyi? Alhamdulillah, luar biasa Pak Lukman, terima kasih sudah menjadi partner. Mohon izin Pak Fasil, mohon izin mau bertanya boleh? Silakan Pak Lukman. Ya, di sini kan di tugas habis ini demonstrasi kontekstual ya. Kita kan di situ saya baca di LMS kita bertiga. Di situ ada coach, ada coach, kemudian ada pengamat. Coach, pokoknya begitu Pak. Coach, apakah kita harus satu fasil di 3 orang tersebut atau bisa beda fasil dalam hal pembuatan videonya Pak? Oke. Kalau di dalam terdengar Pak ya? Dengar. Ya, kalau ya di dalam ini harusnya satu fasil, Pak. Harusnya satu fasil. Ya, jadi ada keterkaitan begitu. Jadi kalau bisa ya mencari sekolah terdekat, misalnya ada Bu Wisna dengan Pak Jafar, ada siapa lagi yang sekolah terdekatnya itu. Kalau bisa. Tapi kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa kalau berbeda fasil. Tapi kalau bisa yang kita kan punya satu persepsi, maksudnya bukan berarti dengan fasil yang lain tidak berbeda, bukan, tetapi kalau dengan kita sudah sama-sama belajar dari awal kan artinya satu persepsi. Siap. Kalau bisa satu fasil gitu. Iya. Itu dengar Ibu Wisna. Misalnya ternyata sangat jauh, misalnya ada di daerah misalnya ada perbedaan jarak, itu tidak apa-apa, kemudian mencari yang terdekat. Tapi yang diharapkan itu adalah prioritasnya yang sama fasil dan yang jarak terdekat gitu. Misalnya Pak Lukman dengan Bu Nining jauh nggak? Kalau dari lihat, maksudnya bisa dijangkau kan? Bisa. Berarti saya dengan Ibu Nining sama Pak Jafar nih. Boleh. Siap. Mau bermain dia Pak? Tidak. Buat bermain. Pokoknya berekam. Ya. Tidak ada, kita tahu kita. Siap. Ya. Tapi nanti kan memang di kelompok kita ini ada 10 ya. Misalnya 10 kalau misalnya kita ambil 3-3 mungkin akan ada yang tidak kebagian begitu. Jadi Pak Lukman nanti bisa bantu misalnya di ketika Pak Lukman jadi coach, Bu Nining jadi coach, misalnya Pak Jafar jadi pengamat. Nanti ada teman yang tidak kebagian, bisa Pak Lukman juga bisa jadi pengamat di kelompok yang lain begitu. Iya, bisa Pak. Misalnya kelompoknya Bu Ramla misalnya belum ada pengamat, nanti Pak Lukman juga bisa di situ bergabung. Saya bisa mobile, Pak. Nah, itu. Jangan nanti circle-nya 3-3 ya, Bu Nining, Pak Lukman, dan Pak Jafar misal 3, ada yang 3 lagi. Nah, nanti Pak Jul nggak ada punya teman nanti. Siap Pak, siap. Ya. Kita diatur lah nanti. Yang penting Pak Lukman setidaknya sudah berperan, 1 pernah jadi coach, 2 pernah jadi coach, 3 pernah jadi pengamat gitu. Siap Pak. Ya. 1 kali, kalau 2 kali juga nggak apa-apa. Soalnya saya kira bebas. Jadi cuma kalau diharapkan seperti itu ya kita coba satu fasil ya. Ibu Nining ya, kemarin sempat bicara dengan Ibu Nining. Ibu Nining kayaknya ragu-ragu dengan saya ini, Bu Nining ini. Oke, siap. Pishu. Berarti nanti kalau bisa itu ada satu kelompok 4 orang berarti.
Iya, Pak. Kelompok 4 orang, jadi ada 3-3-4, formasinya ada 3 kelompok. Jadi yang 3 berputar 3, yang 3 berputar 3, yang 4 nanti berputar. Jadi semua bisa jadi kebagian. Nanti bisa diatur yang 4 siapa yang menjadi pengamat dan coach. Jadi kayak gitu. Supaya dia tidak tercecer. Itu dibentuk masing-masing aja ya. Maksudnya saya tidak begitu mengenal, memahami bagaimana kondisi geografis Bapak Ibu. Yang jelas Pak, izin, yang jelas dekat-dekatan Pak, sekota Gorontalo sama-sama. Oh ya. Ya, Bapak bagi saja tidak apa-apa. Tapi kalau saya bagi Pak Lukman ada request dengan siapa? Iya, Ibu Wisna sama Pak Jafar. Saya pun sebenarnya menentukan pasangan coaching ini pun acak gitu. Kebetulan saja Pak Lukman dengan Ibu Nining. Karena saya acaknya itu ya ini berbeda PP kan ya? Ya? Pak Lukman dan Bu berbeda kan? Berbeda PP kan? Ya. Nah, jadi masing-masing PP-nya Pak Saipul dengan PP-nya Pak Kiki itu jadi diacak aja gitu, nggak bermaksud untuk memasang-masangkan begitu, cuman diacak aja ini PP-nya ini PP-nya ini, jadi digabung, nggak sama-sama PP-nya dengan PP yang sama, tidak gitu. Ya. Tadinya Pak memang agak pusing juga ketika dipasangkan dengan Pak Lukman, begitu melihat saya sama Pak Lukman memang agak pusing. Soalnya Pak Lukman tidak serius orangnya Pak, tapi alhamdulillah tadi luar biasa. Luar biasa, sangat-sangat serius. Ibu Wisna mau diseriusi ya? Bukan itu. Bu Wisna itu sukanya cowok yang serius Pak Lukman. Iya, alhamdulillah. Tapi Pak Lukman luar biasa Pak. Sudah bisa jadi coach, juga bisa jadi coach. Luar biasa berarti Pak Lukman. sangat menanjak ya Pak Lukman hari ini. Menanjak, luar biasa Pak Lukman. Siap ya. Pak. Izin bertanya Pak. Boleh silakan. Berarti untuk refleksi diri itu nanti akan diupload beserta link dari Google Drive itu. Bagusnya itu adalah di dalam link Google Drive sudah ada rekaman dan refleksi diri. Jadi refleksi dirinya juga diunggah ke Google Drive dulu. Jadi biar jadi satu begitu. Oh iya. Jadi sekali saya buka link Google Drive Ibu, itu sudah ada di dalamnya rekaman dan refleksi dirinya. Tapi yang diunggah adalah refleksi diri Ibu, bukan refleksi diri Pak Lukman. Refleksi diri Ibu. Sementara ada waktu beberapa saat lagi, mungkin saya akan segera meninggalkan room ini untuk melihat di room yang lain. Nanti pukul 16.00 bisa Ibu Wisna stop recordingnya, bisa di stop. Pastikan di stop dulu supaya mudah-mudahan tersimpan, baru keluar roomnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya Pak.